Ternyata ada joran tegek yang murah dengan ruas tebal dan spek super hard, Mas. Seperti apa reviewnya? Kita akan kupas hari ini. Ogawa RTC. Ogawa RTC dulu, Mas. Terus maling nyarana berefek sama sekali tuh. Ini 400 gram cuma. Oke, mantep loh. Ketemu meneh. Tampilan dari sisi desainnya seperti ini, Mas. Tutupnya ini sudah logam, tapi belum ada konektor ulirnya juga untuk tutup bagian belakang. Ini cat di bagian bawah ini doff, ada ornamen warna-warni seperti ini. Full power carbon super hard. Nah, ini ada garis warna merah, ini stiker dilapisi melamin. Di bawah sini ada tulisan Ogawa mereknya. Ini seri RTC yang ukuran 360. Di bagian belakangnya ini ada tanda peringatan dan tulisan close length 85 cm. Nanti kita coba ukur. Di bagian tengah ini menampilkan motif ruas mentahnya. Ini sebenarnya ulir tapi sudah ada motif seperti sisiknya, seperti Orca Navara, terus hubcap begal, jati dan lain-lain. Rata-rata desain ruas terbaru seperti ini. Di bagian depan ini dia mulai glossy. Perpaduan antara kombinasi warna seperti di bagian pangkal ada tulisan exclusive design putih dan hitam. Untuk tutup depannya ini standar ukuran 25. Ini plastik dan lapisan logam seperti ini. Belum ada ring logamnya. Biasanya tegek-tegek hard itu di bagian ujung pangkal ruas ini ada jenengannya ring logamnya, tapi ini belum ada. Saya lihatkan desainnya dari jarak dekat biar enggak penasaran, Mas. Penampakan dari sisi belakangnya seperti ini. Di sisi bawah ini tutupnya sudah logam. Desain bagian gagangnya seperti ini. Ini warnanya doff, catnya doff. Ada tulisan full power carbon super hard. Nah, setelah garis merah ini baru dia glossy. Tulisan Ogawa 360 dan ini seri RTC. Setelah garis merah ini menampakkan motif karbon mentahnya seperti ini. Rata-rata motif karbon ruas tegek baru. Sampai ke bagian atas desainnya seperti ini, eksklusif desain. Tutup bagian depannya kombinasi antara plastik dan logam. Desain di bagian belakangnya ini sama, hanya ada tanda peringatan dan tulisan close length 85 cm saja. Susunan diameter ruas dari belakangnya seperti ini. Wandel-wandel, Mas. Dan ini belum ada konektor ringnya untuk tutup bagian belakang. Untuk tutupnya seperti ini bentuknya, tidak ada seal karetnya, tidak ada konektor karetnya, jadi logam toktil seperti ini. Susunan diameter ruas dari depannya seperti ini, longgar-longgar karena ruas panjang, Mas. Dan ujungnya ini belum rolling tip. Rata-rata joran tegek hard itu dia tidak rolling tip karena rawan di sambungan ruas joinnya. Jadi rollingnya itu, logamnya itu dia rawan patah, Mas. Kalau ini kan enggak, dia langsung nyambung ke bagian ujung ruas. Ini biasanya juga tegek-tegek hard itu di depannya sini ada ring logamnya, tapi ini enggak ada. Untuk tutup depannya seperti ini. Ada tulisan 25, kombinasi antara logam dan plastik. Kita akan timbang dulu, Mas, berapakah berat totalnya Ogawa RTC. Setelah kemarin kita review juga yang rilisan dan Mambiramu full, sekarang keluar RTC-nya. Ini di 192 gram, ini 360, Mas. Kalau yang 450 mungkin 250-an ya berat. Kita ambil tutup depannya, kita cek ulang. Tanpa tutup depan jadi 187 gram. Oke, tanpa tutup depan ya, Mas, 187 gram. Untuk panjang ruas tertutupnya tadi tertulis berapa? 85 cm, Mas.
Kita coba ukur apakah 85. Ternyata hanya di 83,5 cm. Tanpa tutup depan ya mas, 83,5 cm. Untuk diameter ruasnya, ini diameter ruasnya hampir sama dari belakang sampai ke depan di bagian pangkalnya. Kita coba ukur sini 20,8, di bagian tengah sini pas di warna merahnya 18,6, dan di ujung pangkal ruasnya sini 16,8. Ini sekarang kita buka dalemannya seperti apa. Ogawa RTC. Ini ruas panjang, jadi ruasnya hanya sedikit mas. Kuandel. Motifnya seperti ruas Urka Navara, tapi kan tidak mungkin sama karena speknya juga beda. Ujungnya ini karbon padat, ini solid. Kuaku mas, ini mungkin 100 gram ya cuma melengkung segini tak ini. Tidak berarti. Untuk panjang masing-masing ruasnya ini rancak dari panjang ke pendek. Saya akan coba ukurkan untuk ruasnya. Ini masih karbon komposit, motifnya ulir tapi sudah dimotif seperti rata-rata tegek baru. Saya ukurkan ruas kedua dari pangkal ini panjangnya di 80 kurang 3 mili. Sama. Ruas 2 dan 3 dari pangkal ini sama. Baru ruas keempatnya ini lebih pendek, dia di 77 lebih 8 mili. Sedangkan ruas pertama ini yang paling pendek. Ini kalau mau dipanjangkan lagi ruas pertamanya masih bisa mas. Ini di 54 cm ruas pertamanya. Saya akan lihatkan detail ruasnya dari jarak dekat biar lebih jelas. Ruas karbonnya seperti ini, karbon komposit. Dan ini sudah ada motifnya seperti ini. Ujungnya itu karbon solid, warnanya lebih hitam, glossy. Kalau ruas lainnya ini doff. Polos saja tanpa ada warna, tanpa ada motif dan lain-lain. Ini polos. Warna motif aslinya seperti ini. Saya lihatkan lebih dekat lagi seperti ini. Nah ini spiralnya kelihatan dah. Ini tapi sudah didesain dengan motif baru, rata-rata tegek baru, motif ruasnya seperti ini. Ini sampai ke bagian ujung ini sama semua polos, kecuali ruas pertama tanpa motif karbon solid ya mas. Sampai ke bagian ujung seperti ini. Penampakan ketebalan ruas dari belakang seperti ini. Kuandel mas iki. Ini versi garung geratak ini. Penampakan ketebalan ruas dari sisi depannya seperti ini. Bahkan dari depan ini kuandel mas. Sekomburi kandel, sekong ngarep yo kandel. Saya akan coba ukurkan untuk diameter ruas dan ketebalannya. Ini ruas pertama di 3,8 mili di bagian belakang, di bagian depan, di bawah konektor benangnya sini 1,2. Panjangnya tadi sudah kita ukurkan. Untuk ruas keduanya 8,0 di bagian belakang dan di bagian depan 5,5. Untuk ketebalan di bagian belakang loh mas, 0,7 mas. Di bagian depannya berapakah tebalnya? 0,7 sama, hampir 1 mili. Ruas ketiganya diameter belakangnya 12,3, diameter di bagian depannya 10,0. Ketebalan di bagian belakang apakah 0,7? Bahkan ini 0,9 mas. Ngeri. Ketebalan bagian depannya 0,7. 0,8. Untuk ruas keempatnya diameter belakangnya 14,9, diameter depannya 14,0. Ketebalan di bagian pangkalnya sini 1 mili mas. Di bagian depannya sini ini jadi 0,9, 0,9 1 mili ya. Kita ulangi 0,9 mas. Jos. Gagangnya berapa, kita coba cek sini mas. Ketebalannya 0,7 malahan. Kalau di sini 1,2. Kuantelipol. Saya rasa sudah detail. Kita langsung ke tes bending dan actionnya mas. Ini rasanya super hard, memang bener ini mas. Ini tertulis super hard. Kita coba cek bending dan actionnya mas.
Ogawa RTC ini yang saya bawa ukuran 360 mas. Detailnya tadi sudah dilihat ya mas videonya, ketebalannya istimewa. Kalau dengan Mamberamu terus Ogawa rilisan yang kemarin sudah kita review juga, ini lebih kaku lagi mas, lebih tebal lagi ruasnya. Ini saya rasa ini malahan lebih mirip dengan yang dulu pernah kita review Hector, tapi Hector masih lebih kaku dari ini. Hector itu sama sekali actionnya ngececeng gitu mas, rene lentur-lentur belas. Kalau ini masih ada lentur-lenturnya di ruas bagian tengah. Kita cek ya, actionnya seperti ini. Ogawa RTC loh mas. Terus piye gini iki? Tidak ada sensasinya sama sekali kalau mancing ikan kecil. Ini kalau lurusnya lurus karena ini memang kategori masuk ke hard kalau ini mas. Tidak ada mediumnya sama sekali, ngececeng. Ya, untuk center bebannya ini ada di ruas kedua tengah ke belakang. Nah sini, ini sambungan ruas 1 dan 2-nya. Nah, dan center bebannya ada di sini. Berjarak 1 jengkal dari sambungan ruas. Oke, saya lihatkan actionnya dari belakang. Kececeng mas bro. Oke. Kayak gebuk maling ngaran. Mungkin ini untuk target size ikan besar atau kelas garonger dan lain-lain ya mas. Memang terasa berat ini. Ditimbang juga berat, dipakai ini juga berat. Kalau kakunya sesuai lah ya. Kita coba tes angkat beban sampai ke 400 gram ya mas. Yuk. Untuk cek bending ujung saya pakai yang 250 gram mas. Ini bisa dilihat. Ruas keduanya ini bahkan masih lurus dia. Ruas pertamanya ini juga melengkung di bagian ujungnya saja. Jadi lengkungannya hanya segini. Kita cek secara keseluruhan 252 gramnya seperti ini mas. Hampir tak berefek sama sekali tuh. Ini 252 gram. Kita langsung coba ke 400 gramnya ya mas. Sudah saya pasang 400 gramnya loh. Bahkan 400 gram mas, lihat lengkungannya. Hanya di bagian ujung saja. Ini kaku nih. Ini masuk kelas-kelas Galatama malah mungkin cocok ya. Loh, ini 400 gram cuma segini mas. Ini dari belakang bisa dilihat hanya melengkung di ruas bagian tengah ke ujung saja. Ini saya akan coba tambahkan 405 gram kali 2, berarti 810 gram ya mas. Saya sudah pasang 2 beban di 407 gram dan 405 gram. Jadi totalnya ada 812 gram. 812 gram. Kita coba angkat seperti ini bendingnya mas. 810 gram seperti ini mas. Oke, mantap ya. Ini sampai ke sekilo lebih mampu mas. Oke, 810 gramnya seperti ini. Tapi sing ngangkat abot ya dicoba dewi di rumah, oke? Ini 2 bebannya ya kelihatan ya. Tuh. RTC jos. Dan yang menarik tegek-tegek kelas hard seperti ini, seperti Hector kemarin, harganya itu enggak mahal justru mas. Lebih murah, malah mahal-mahal joran-joran microfishing. Enggak percaya, cek di online. Terakhir kita akan cek panjang reelnya Ogawa RTC. Panjang reel Ogawa RTC mas. Ini di 360 nya. Oh cuma di 350 mas. Kurang 10 cm panjang reelnya. Ogawa RTC saya rasa cukup untuk reviewnya mas. Ini mungkin bisa jadi pilihan bagi yang sering suka mancing di kolam mas. Ukuran ikan kolam biasanya kan size-nya sekilo isi 2 atau kadang 1 ekor sekiloan. Saya rasa ini pas lah ya. Dari sisi actionnya ini kaku, kekuatannya tadi kita sudah coba cek di 812 gram, cukup ringan dan tidak begitu berat. Hanya saja memang ngangkatnya agak susah. Jadi kalau untuk ikan kecil tidak sempat battle, tidak sempat merasakan sensasinya. Dari sisi desain juga menarik. Oke, tadi kita sudah perlihatkan. Saya kira untuk review Ogawa RTC saya cukupkan di sini dulu. Nanti di lain kesempatan kita akan coba update tegek-tegek baru lagi di harga
yang ya sesuai kantong lah, nggak usah yang mahal-mahal mas, karena esensi dari memancing itu adalah menikmati, ora larang-larangan pancing, tapi memang ada pilihan, kalau mau lebih enak harus mengeluarkan budget yang lebih juga. Terima kasih sudah nonton, sehat selalu, lancar rezeki, Ogawa RTC. Ogawa RTC belum mas, terus piye maling ngarane, berefek sama sekali tuh. Tuh, ini 400 gram cuma. Oke, mantep loh.